Ya, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bib, maaf Bib, ini ada pertanyaan lagi Bib. Menurut pandangan Habib itu gimana ya terkait hutang piutang gitu kan? Karena beberapa asumsi yang bilang kalau hutang di bank itu haram atau kerja di bank itu haram. Kita berhutang itu secara sudut pandang Habib ini gimana? Terima kasih Bib. Hutang piutang itu nggak ada masalah. Kita pinjam di bank nggak ada masalah. Kita dikenakan bunga nggak ada masalah. Asal semuanya apa? Pakai perhitungan. Saya mau pinjam uang di bank sekian. Pasti dong, bank nggak mungkin ngasih pinjam kita tanpa bunga. Ya kita lihat bunganya, oh bunganya sekian. Saya jalanin ini, oh saya masih ada untung. Itu boleh saya jalanin. Ada keyakinan. Tapi kalau sekiranya saya nggak yakin itu bakal untung, saya lakukan, itu menyusahkan diri sendiri, itu nggak boleh. Jadi hutang piutang tuh nggak ada masalah, asal untuk kemajuan. Dan nggak usah takut dengan apa itu riba ini itu. Saya pikir ini dunia ini semua sudah beda lah. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ada ini hari, dia juga akan menggunakan bank-bank yang ada bunganya. Yang penting tuh riba tuh jangan gini loh. Apa ya? Jangan ada penekanan. Kan bunga ini kan normal, nggak dipaksa sama orang. Ada mau pinjam sekian, ada bunganya sekian, nggak mau ya terserah. Jadi nggak ada unsur paksaan loh. Dan saya pikir masih normal loh. Kalau bank-bank itu juga diatur sama BI, bunganya masih dalam taraf normal. Buktinya banyak orang bisnis sukses dari pinjam uang bank. Ya kalau kita nggak pinjam ya nggak bisa apa-apa. Jadi jangan terlalu kaku lah. Sistem riba ini dosa nggak. Saya kalau punya uang di bank ya saya ambil bunganya dong. Nggak diambil ya ngapain ngasih keuntungan orang kaya yang punya bank. Mendingan saya ambil aja, kalau perlu saya kasih orang miskin. Oke Bib, lanjut pertanyaan berikutnya Bib. Karena sekarang udah banyak pinjaman online Bib. Mungkin kalau dari sudut pandang Habib tadi itu juga nggak apa-apa atau halal gitu ya Bib. Selama kedua belah pihak sepakat dengan bunganya, tenornya dan lain-lain gitu ya Bib ya. Ya. Nah pertanyaannya, hukumnya apa buat kita ini yang pinjam, yang tadinya bisa bayar terus karena rezekinya macet, dia jadi nunggak dan nggak bisa bayar Bib. Itu cara hukumnya gimana Bib? Apakah jadi hutang yang nanti kalau meninggal tetap itu diperhitungkan di akhirat atau gimana Bib? Saya pikir begini aja lah, hati-hati dengan uang pinjol nih, pinjaman nih. Soalnya orang tuh kalau nggak minjem nggak masalah. Karena ada fasilitas ini dia pinjem, yang saya apa? Pinjem buat konsumsi. Itu haram. Kenapa? Kalau nggak ada pinjaman kita bisa cari alternatif yang lain. Jadi manusia sekarang apa? Suka nyepelein. Akhirnya tersiksa sampai ada yang mati di Uber-Uber. Pinjam buat konsumsi itu maksudnya apa ya? Ya pinjem buat konsumsi maksudnya gini. Pinjem buat beli motor, buat santai-santai. Kalau beli motor dibuat ngojek, nggak masalah. Ada yang pinjam apa? Buat gaya hidup. Itu dosa itu. Dosa itu pinjam buat gaya hidup. Kalau buat makan, ya usahalah. Indonesia ini jujur aja lah. Kalau orang tuh mau kerja, nggak ada yang kelaparan. No. Di sini apa yang nggak bisa jadiin duit jadi kerja? Orang ngojek aja bisa dapat duit gede. Jadi nggak boleh ada alasan orang di Indonesia itu nganggur, nggak punya duit tuh. Soalnya bagi saya gini-gini, maaf loh. Saya tuh 3 tahun yang lalu, saya gokar. Saya harus kasih makan anak saya 3. Masa saya suruh diem? Anak saya makan nggak pakai istirahat. Ya Bib, bicara soal ojol gitu Bib. Ini ada berita yang lagi rame bahwa ojol akan berame-rame nggak mau pilih Prabowo. Mungkin kalau Habib tahu beritanya atau kalau nggak tahu saya sampaikan sedikit Bib. Yang intinya gitu, Prabowo ada suatu statement menyampaikan sekarang banyak orang lulus sekolah mending milih jadi ojek. Jadi yang berkesan dari sudut pandang tertentu itu kayak menyepelekan bahwa ojek itu hina gitu loh Bib. Gimana menurut Habib? Begini, saya tidak mengatakan perkataan Prabowo itu menghina, enggak. Ada begini juga, bangsa kita ini kadang-kadang apa? Sekolah tinggi-tinggi, terus mau ojol. Karena ojol ini apa? Praktis. Punya motor, saya kerja. Boleh ojol, tapi besok apa? Kumpulin duit juga. Ada kemajuannya, masa mau ojol sampai mati? Yang mau dimasukin Prabowo itu apa? Boleh ojol, tapi itu pilihan terakhir kalau sudah buntu. Itu terhormat. Tapi maksudnya apa? Supaya lebih berkembang lagi. Jangan kepingin apa? Orang berhenti di ojol aja. Bagus itu ojol, supir bagus. Tapi saya kepingin apa? Dari supir Grab atau ojol, besok berkembang usahanya ada. Karena kan kita nggak mungkin ngojol terus. Umur kan terbatas. Pokoknya begini loh, orang tuh hidup, usahakan apa? Jangan satu pegangan kalau bisa. Kalau kita ojol, dari ojol simpan, kita bikin warung. Atau bikin apa. Siapa tahu modal yang kecil itu bikin besok berkembang. Jadi hidup jangan pasrah gitu aja.
Kita harus juga bermimpi, boleh jadi orang kuat. Memang rezeki Allah yang atur ya, Bib. Mati, jodoh, rezeki itu di tangan manusia, bukan di tangan Tuhan. Bukan ditentukan Tuhan. Kalau emang saya sudah ditentukan mati kita bak kereta, ya saya nongkrong aja. Kalau jodoh itu ditentukan Tuhan, ya saya duduk aja di rumah, nanti dikirim juga. Tuhan tahu kekayaan saya itu sampai sekian. Tuhan tahu umur saya itu sampai sekian. Tuhan tahu jodoh saya itu si fulan. Tapi ini semua usaha saya sendiri. Bukan Tuhan yang jorokin. Jadi gini loh, seperti Tuhan tahu jodohnya saya itu nanti si fulan. Tapi saya yang mencari si fulan itu sendiri. Bukan Tuhan yang jorok-jorokin, oh ini ketemu. Enggak. Mati pun juga gitu. Mati menentukan diri saya. Kalau mati sudah ditentukan sama Tuhan, Zen mati hari Selasa gini-gini ditentukan. Tuhan yang tentuin. Ya buat apa ada ajaran katanya silaturahmi bisa manjangin umur. Makan kesehatan bisa manjangin umur. Kalau mati saya udah ditentuin ya saya udah nggak usah jaga kesehatan. Sakit nggak usah ke dokter. Kalau emang mati saya nanti tahun depan ya ini hari saya nggak mati. Saya ngapa-ngapain usah diemin aja. Pokoknya pas aja udah mati yuk. Ya itu, jadi Tuhan tahu dengan ilmunya tapi bukan nentuin. Kalau semua itu ditentuin Tuhan berarti tidak ada ikhtiar manusia. Apa nilai hidup? Iya, tapi ada kondisi yang katanya rezeki itu adalah sudah diatur sama Allah gitu, Bib ya. Tapi ada banyak orang yang bekerja keras di sana cuman dapatnya segitu aja gitu, Bib. Sama kayak pemulung yang berangkat pagi pulang malam dapatnya juga cukup buat makan. Jadi kalau rezeki itu dicari itu konsepnya kayak apa ya, Bib ya? Tuhan tidak mengatur. Rezeki itu manusia yang nentuin. Ya seperti pemulung tadi kerja, ya gaji dia segitu terus. Mau kerjanya pemulung kok. Ya kalau kerjanya pemulung ya dapetnya segitu terus. Tapi kalau dia ingin maju harus kerja yang lain. Berarti takdirnya emang pemulung, Bib? Tidak ditakdir pemulung. Itu kita jadi pemulung, kita jadi apa di dunia itu kita yang nentuin sendiri. Jadi kalau kita nih bisnis ketipu, oh itu jangan, oh mungkin Tuhan nggak ngasih saya rezeki. Lah kita yang salah hitung, kok bisa ketipu? Masa Tuhan kompromi sama orang penipu? Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus usaha berpikir. Masa kita mau pasrah, maaf, saya cuma hanya mau jadi maklaran aja. Nah, kalau Anda mau kaya harus kerja keras. Ada contohnya orang kaya dengan bisnis lain. Ya kita berpikir. Jadi rezeki itu bukan ditentuin Tuhan, kita yang nentuin. Ya kalau seorang pemulung mau kerjanya pemulung ya gajinya cuma sebatas pemulung. Tapi kalau pemulung nanti dia pinter menyimpan uang, dia bikin usaha yang lain, bisa meningkat toh. Ya, tapi kayak ada yang ucapan nggak ada satu daun jatuh yang tanpa ada rencana Allah. Maksudnya kayak apa ya, Bib? Begini, daun itu jatuh, bisa jatuh itu berarti itu sudah ikhtiar Tuhan. Tuhan ini menciptakan semuanya. Tapi Tuhan apa? Ngasih kebebasan kepada kita. Saya tidak bisa membunuh orang tanpa pakai pinjam tangan Tuhan. Pakai pisau. Tapi Tuhan memberi kebebasan. Pisau ini kalau saya tusuk buat orang yang orang baik, sobek apa nggak perutnya? Ya sobek. Karena kulit kalau kena pisau, sobek. Bisa mati? Ya bisa mati. Ini saya yang salah. Kenapa saya tusuk orang? Tapi Tuhan bukan menyuruh saya untuk bunuh orang. Nggak ada. Masa Tuhan menuntut saya bunuh orang? Tapi ada kondisi yang masih cerita ini, Bib. Kadang maling mau membunuh yang dibegal, malah maling yang mati, Bib. Berarti apa emang orang itu belum takdirnya mati? Begini, mati itu ada dua sebab. Ada yang saya cari, ada karena orang lain. Ada yang saya cari apa? Saya naik mobil ugal-ugalan. Atau saya nongkrong di rel kereta. Ya pasti kemungkinan ada ditabrak kereta, tapi nggak mungkin kalau saya nongkrong di kamar, ditabrak kereta, masuk kereta masuk ke kamar saya. Nah tapi apa? Ada lagi musibah karena orang lain. Contoh, saya naik mobil di luar jalan hati-hati. Ada truk nolong, tung, saya ketabrak. Tapi itu ya juga gara-gara saya. Begini loh, begitu saya keluar di jalan raya, itu ada resiko mati buat saya. Bisa saya nabrak orang, bisa saya nggak ditabrak. Jadi adil. Jadi yang menurut Habib, yang takdir yang dilakukan oleh Allah itu takdir yang mana ya, Bib? Jadi gini takdir. Kalau saya mau jadi dokter, itu prosesnya apa? Saya SD, SMP, SMA, kuliah, ngambil jurusan dokteran. Ini takdirnya kalau saya lulus terus, saya jadi dokter. Tapi nggak mungkin saya jadi dokter cuma lulus SD. Jadi ada tahap-tahapnya yang dilalui. Kalau tahapnya nggak dilalui, ya takdir saya tetap nggak dapat apa-apa. Kalau saya mau jadi pengusaha, ya saya harus tekun. Nggak bisa saya mau jadi orang kaya cuma duduk di rumah aja. Ya nggak mungkin dong. Ada nggak, Bib, contoh takdir yang langsung dikasih sama Allah tuh, Bib? Ya begini loh, Tuhan tuh kayak matahari, selalu menyinari.
bukan naik turun. Ini hari mau ngirimin buat Zen gitu. Enggak. Jadi siapa yang mau keluar dari Roma, itu kena matahari. Yang mau bergerak ya? Yang mau bergerak. Kalau yang mau di Roma, yang dia nggak keluar, ya nggak kena matahari. Jadi Tuhan itu seperti matahari, selalu menyinari. Tapi tergantung manusianya bisa menolak itu sinar. Kalau dia di rumah terus, ya dia nggak dapat sinarnya. Ya kalau di rumah terus, ya bakal dapat duit. Nah, orang kalau dapat duit ya harus keluar, dapat sinar. Bertemu sama orang, interaksi, cari apapun. Oh, saya bisnis ini ketipu. Oh, koreksi, mungkin ada salah hitung. Saya besok begini. Itu semua sukses. Karena ilmu Tuhan. Jadi, hukum itu sudah berjalan kausalitas. Bukan terus Tuhan ini hari kirim rezeki buat Zen. Besok enggak, atau besok kirim juga. Kayak Tuhan kayak tukang pos naik turun. Tapi Habib pernah nggak dapat suatu rezeki nomplok gitu lah? Semua rezeki soalnya ada sebabnya. Nggak ada nomplok. Misal begini, saya kadang-kadang nggak kerja dapat duit, tapi mungkin ada kebaikan yang lain saya. Ada teman saya mungkin namanya, mungkin Pak Sigit. Saya nggak niat, saya pernah nolong dia. Saya datang ke rumah dia, jalan karena saya pernah nolong dia. Pak Sigit lagi ada obyekan bisnis. Saya dengar, saya bisa dapat duit kan? Tapi ada sebabnya dulu, saya baik dulu sama Pak Sigit. Jadi harus kenal. Kalau nggak kenal gimana mau saya dapat rezeki? Jadi ada sebab-sebabnya. Jadi rezeki itu tidak harus bisa didapetin dengan bekerja ada. Kadang-kadang apa? Dengan sebab yang lain. Apa? Sebab-sebabnya ada. Seperti contoh. Nabi Musa bisa tungket jadi ular. Itu ada ilmunya. Dia bisa mempersingkat sebab itu tadi. Cepat bisa jadi ada ilmunya. Bukan nggak masuk di akal. Jadi semua perbuatan kita di dunia itu apa? Pasti ada sebab pendekatnya. Cuma kadang-kadang kita ini tidak tahu sebab-sebabnya apa. Jadi intinya kalau saya tangkap, miskin atau rezeki lagi macet itu bukan takdir dari Allah ya, Bib? Tuhan, jangan dipikir Tuhan itu kayak tukang pos. Masa ini hari Tuhan mau macetkan saya rezeki? Saya yang salah, cari perhitungan. Karena ada contoh orang lain yang kerja sukses, kerja keras, sukses. Tidak ada orang sukses itu nggak dengan cara yang ulet dulu. Ada proses ya? Ada prosesnya, berat. Tanya. Makanya kebanyakan itu orang udah kaya raya, nggak pernah cerita kesenangannya. Cerita apa? Kesulitannya. Karena kesulitan itu yang indah. Kalau kesenangan nggak ada kesannya. Lihat orang udah kaya. Dulu bapak mati-matian, bapak jual es, bapak korban sampai bapak bangkrut. Ini banget. Nanti terus baru bapak sukses. Jadi nikmat itu apa? Susahnya dulu. Kalau tanpa ada susah, nggak ada kenikmatan kesuksesan. Dan semua yang susah itu apa? Menjadi hikmah masa lalu. Ada cerita masa lalu susah. Nggak ada orang cerita masa lalu, bapak dulu dari bayi seneng dikasih mobil. Nggak ada itu. Pasti cerita susah itu. Ya penutup nih, Bib. Ada nggak tips, Bib? Mungkin buat teman-teman yang mungkin rezekinya lagi macet gitu, Bib. Motivasi dari Habib apa ini, Bib? Sebetulnya begini, saya bilang. Buat hidup itu berapa aja cukup. Dengan uang 10.000 bisa buat hidup kok, beli makan. Tapi kalau kita mau bergaya, uang sebesar apapun kita nggak cukup. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang membuat sulit. Hidup itu sederhana. Tapi manusia sulit untuk jadi sederhana. Nah, kalau kita kesulitan duit, ada juga satu nasihat lagi. Barang siapa yang dalam kesulitan uang disuruh berniaga kepada Tuhan. Atau berbisnis. Dengan cara apa? Sedekah. Kan aneh kan? Kita nggak punya duit, suruh sedekah. Misalnya saya kesulitan duit, saya punya uang 5.000. Saya kasih orang 1.000. Kan itu sudah 20% kan? Jiwa saya tuh kaya. Nanti Allah yang ganti. Kan kita suruh niaga apa? Sama Tuhan. Pasti Tuhan akan bukaan jalan. Bukan Tuhan ini hari buka jalan saya enggak. Jalan itu terbuka. Jalan itu sudah ada. Cuma saya ditutup sama ketakutan, gelisah. Karena kalau orang itu sudah gelisah, merasa miskin atau semuanya kurang aja, akal kita jadi nggak jalan. Tapi di saat kita tenang, akal kita adem, kita bersyukur, malah oh ini ada jalan, oh ini terbuka semuanya. Jadi perlu dibuka itu apa? Dengan sedekah tadi apa? Supaya kita bersyukur kepada Allah, hati kita tenang, kita terbuka, oh itu ada jalan yang lain. Karena kalau kita ini kekurangan terus, ini terus, akhirnya apa? Akal kita nggak jalan. Jadi kalau saya itu kepengen punya harta banyak, saya bisa nolong orang, boleh, bagus. Ya saya tutup aja ya, itulah. Barang siapa yang kesulitan dalam ekonominya, kata satu hadis apa? Bersedekahlah Anda kepada apa? Berniagalah Anda kepada Allah dengan sedekah. Insya Allah Allah buka jalan dan Allah nggak mungkin hianat.